Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut lagi melanjutkan penjelasan dari tugas-tugas yang Ibu tugaskan kepada kalian. Nah, minggu kemarin Ibu sudah meminta untuk membuat clipping. Nah, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan dari tugas-tugas itu. Gini, kita mulai dulu. Ibu ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa itu hasil kebudayaan atau hasil budaya praaksara. Kemarin jika kalian sudah membuat tugas, ada yang namanya sarkofagus, ada yang namanya arca batu ya. Ada yang membuat juga kemarin Ibu cek, ada yang namanya arca atau patung. Arca itu patung ya, patung batu tapi bentuknya Ganesha, patung orang Hindu. Nah, itu bukan hasil budaya zaman praaksara, itu sudah zaman Hindu. Kalau zaman praaksara itu yang patung batu yang bentuknya tidak terlalu berbentuk. Itu zaman praaksara. Apa itu praaksara? Zaman praaksara itu adalah zaman di mana zaman sejarah atau sejarah suatu bangsa, tetapi bangsa itu belum mengenal tulisan. Seperti sejarah Indonesia kan ada zaman sejarah Indonesia praaksara. Maka kita membahas ini yang kita bahas sekarang. Setelah zaman praaksara, kita memasuki zaman sejarah. Zaman sejarah itu Indonesia sudah mengenal tulisan, di mana diawali dengan masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, itu dimulai adanya kerajaan Kutai, Majapahit. Kerajaan-kerajaan itu disebut dengan zaman sejarah suatu bangsa, karena bangsa kita sudah mengenal tulisan. Nah, sebelum zaman Hindu itu bangsa kita belum mengenal tulisan. Nah, maka disebut dengan zaman praaksara. Di mana kita mengetahui sejarah-sejarah zaman itu? Yaitu berdasarkan dari hasil budaya. Apa yang disebut dengan hasil budaya? Nah, kita melihat dulu pengertian budaya itu. Budaya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik berbentuk benda maupun non-benda. Contohnya, yang diciptakan manusia itu adalah HP. Nah, HP ini merupakan salah satu budaya, hasil dari budaya manusia sekarang. Nah, untuk hasil budaya zaman praaksara inilah yang akan kita bahas. Ini tidak perlu lagi. Kompetensi tujuan ini memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat, serta selalu menjaga ketekunan, tanggung jawab, kreatif, dan dapat berkolaborasi dalam beraktivitas. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kemarin kan sudah hasil budaya praaksara di Indonesia. Kalian ini ada gambar ini yang kalian buat. Nah, tipologi berdasarkan tipologi zaman. Jadi zaman praaksara itu dibagi lagi beberapa zaman. Jika kita sekarang ini Indonesia merdeka ini ada yang namanya zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Megawati, zaman SBY, zaman Jokowi. Zaman praaksara, pada masa praaksara juga dibagi beberapa zaman juga. Nah, yang pertama itu, jadi pertama kali zaman yang paling tua itu ada yang namanya zaman Paleolitikum. Paleo ini berasal dari kata paleo dan litikum. Paleo artinya tua, litikum artinya batu.
Jadi pada zaman ini hasil budayanya semuanya dari batu. Jadi kebudayaan Paleolitikum ini adalah zaman batu tua. Ini berlangsung selama skala Pleistosen. Zaman ini berlangsung kurang lebih 6.000 tahun. Hasil-hasil kebudayaan zaman batu tua di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngadong. Nah, ini salah satu contohnya alat serpih. Jadi zaman dulu itu tuh kalau kita pengen misalkan menetak ranting, kita kan belum menemukan besi zaman Paleolitikum ini. Jadi cuman serpihan-serpihan batu, kita pukul batu itu ada yang tajam, maka itu yang akan kita untuk memotong, kita gunakan untuk memotong kayu. Nah, kebudayaan Pacitan, yang pertama itu kebudayaan Pacitan, alat-alat batu dari Pacitan ditemukan oleh Pon Konekswal pada tahun 1935. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini, Pon Konekswal ini kebangsaan Belanda ya, mereka sudah melakukan penelitian di Sungai Bakawan Solo, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Alat-alat batu dari Pacitan ini berupa kapak genggam, yaitu kapaknya tak bertangkai yang digunakan dengan cara digenggam, kapak perimbas, kapak pencetak, pahat genggam, dan yang paling banyak berupa alat-alat kecil yang disebut alat serpih atau plak. Nah, jadi contohnya gini, kita kan ada batu kerikil yang agak besar kita temukan di alam. Kalau kita pengen melempar anjing, kita nggak perlu pistol kan. Nah, jadi zaman praaksara itu apa yang disediakan alam, itulah untuk digunakan untuk alat mereka untuk bertahan hidup, baik itu untuk mungkin berburu, untuk menetak, untuk memukul, dijadikan palu, maka batu itulah yang digunakan. Makanya disebut dengan zaman litikum, zaman batu. Nah, ini salah satu ciri dari kebudayaan Pacitan. Kemudian kebudayaan Ngandong. Apa itu yang disebut dengan kebudayaan Ngandong? Ini Ngandong ini daerah ya, nah. Pada para ahli berhasil menemukan alat-alat dari tulang. Jadi perbedaannya, kalau dari Pacitan itu dari batu, kalau di daerah Ngandong ini atau kebudayaan Ngandong ini ada peralatan terbuat dari tulang. Nah, ini plakes atau sama dengan alat serpih tadi, alat penusuk dari tanduk rusa dan ujung tombak bergigi di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Selain itu, dekat Sangiran ditemukan alat sangat kecil dari batuan yang amat indah. Alat ini dinamakan serpih pilah dan banyak ditemukan di Sulawesi Selatan yang terbuat dari batu-batu indah seperti Kalsedon. Kebudayaan Ngandung juga didukung oleh penemuan lukisan pada dinding goa seperti lukisan tapak tangan berwarna merah dan babi hutan ditemukan di Gua Leang, Sulawesi Selatan. Nah, jadi dari situ kita melihat dari goa itu nanti ada dibahas lagi di belakang. Goa itu merupakan tempat tinggal mereka. Ini setelah zaman Paleolitikum tadi itu merupakan hasil kebudayaan. Ada lagi zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini mereka sudah mulai berkembang, zaman tengah. Artinya apa itu zaman Mesolitikum ini? Perkembangan kebudayaan zaman ini berlangsung cepat dari zaman batu tua. Hal ini disebab pendukung zaman ini adalah manusia yang cerdas, jenis Homo. Nah, di sini mereka kebudayaan tulang sampung. Alat-alat Mesolitikum yang ditemukan berupa alat-alat batu seperti mata panah, plake, batu penggiling, dan alat-alat tulang
dan tanduk. Karena sebagian besar alat yang ditemukan di Sampung berupa alat dari tulang, maka disebut dengan kebudayaan tulang Sampung. Nah, Sampung Bonikultur ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Nah, kebudayaan Tuala disebut juga merupakan kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar 3000 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Nah, Abrisosros, kebudayaan Abrisosros ini dilakukan pada tahun 1928. Nah, ini merupakan alat-alat yang ditemukan di sana lebih banyak terbuat dari bahan tulang, maka disebut dengan Sampung Bonikultur, yaitu kebudayaan tulang yang berhasil ditemukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Jadi ini sama dengan tadi, ada zaman Mesolitikum, zaman Ngandung tadi, terdapat ada kebudayaan dari tulang. Abrisosros ini merupakan goa yang ada tanda-tanda merah di dinding itu, tangan mereka cat-cat di dinding. Nah, ini kemungkinan adalah tempat tinggal mereka tinggal di gua-gua. Nah, ini Jokemendinger. Nah, Jokemendinger ini merupakan tumpukan kulit siput dan kerang yang menggunung. Nah, ini ditemukan di daerah Sumatera seperti Aceh. Jadi dulu berarti mereka sudah mulai tinggal menetap, saking banyaknya mereka makan kerang. Jika ibu jelaskan mereka kemarin pola huniannya, mereka sudah mulai hidup di pinggir sungai, jadi mereka makan kerang. Jadi kerang ini mereka buang sampai membentuk bukitan. Nah, sekali diteliti oleh peneliti, rupanya bukit ini sudah berumur lama, berarti ini bukit terbentuk pada zaman praaksara akibat sampah-sampah dapur mereka itu dari bentuk makanan kerang. Jadi mereka sudah makan kerang. Itu yang disebut dengan Jokemendinger ya. Nah, ini zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini, neo artinya baru, litikum artinya batu. Jadi zaman batu baru. Zaman batu baru ini mereka sudah lebih maju. Jadi peralatan mereka masih dari batu, cuman bedanya mereka batunya itu sudah diasah. Nah, kemarin kita sudah belajar Proto Melayu. Nah, ini adalah orang-orang yang membawa peralatan Neolitikum dari Yunan, Cina Selatan, di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, jadi Proto Melayu ya, orang-orang Proto Melayu seperti ibu kemarin katakan, Batak, Dayak, mereka datang ke Indonesia membawa kebudayaan Neolitikum. Nah, ini ada kapak persegi, yaitu kapak yang berbentuk memanjang dengan penampang lintangnya berbentuk persegi atau trapesium. Ini kapak lonjong. Kapak lonjong berupa salah satu benda peninggalan zaman Neolitikum yang diperkirakan memiliki umur lebih tua daripada kapak persegi. Di Indonesia, benda bersejarah ini banyak ditemukan di daerah Pulau Papua, namun kapak tersebut juga ditemukan di daerah lain seperti Pulau Flores, Pulau Maluku, Pulau Sulawesi, Kepulauan Tanimbar, dan Sangihe Talaut. Kemudian gerabah, peninggalan zaman Neolitikum. Selanjutnya adalah gerabah. Gerabah adalah salah satu hasil kerajinan tangan di mana berbahan dasar tanah liat, pasir, dan dibentuk menggunakan tangan. Tanah liat ini ditumbuk dan diaduk hingga memiliki tekstur yang padat. Kemudian hasil tersebut akan dihaluskan menggunakan batu lain agar membentuk lebih rapi. Jadi gerabah sudah ditemukan pada zaman Neolitikum. Nah, ini yang disebut dengan ibu bilang tadi patung batu. Ini zaman Megalitikum lagi. Zaman Megalitikum itu berasal dari kata mega dan litikum. Nah, jadi pada zaman Megalitikum ini
diperkirakan setelah masuknya zaman Neolitikum, mereka sudah berkembang pesat, jadi kemungkinan mereka sudah hidup menetap. Mega itu adalah besar, litikum itu batu, yaitu kebudayaan yang utama menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Nah, ini contohnya nih, hasil kebudayaan megalitikum. Menhir yaitu tiang atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Punden berundak adalah bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat, berundak-undak. Nah, jadi kalau kita lihat rumah kita kan terkadang ada tingkat-tingkat 3, besar, mulai mengecil sampai ketiga, itu disebut punden berundak. Contoh Candi Borobudur itu semakin ke atas semakin meruncing, tapi berundak-undak dia. Jadi itu merupakan struktur arsitektur asli orang Indonesia. Pada zaman praaksara mereka sudah menggunakan punden berundak. Jadi di atasnya itu, paling atas itu mereka untuk membuat persembahan atau bangunan pemujaan-pemujaan. Kemudian ada dolmen, adalah meja batu sebagai tempat sesaji. Ini biasanya ditaruh agak batu yang menyerupai mendatar, kemudian di situ dikasih tongkat. Nah, itu mereka untuk menaruh sesaji. Jika kita ke daerah Bali atau ke daerah timur, itu masih mereka melakukan sesaji di atas dolmen ini, di atas meja batu ini. Kemudian ada waruga. Waruga adalah peti jenazah kecil berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap rumah. Kemudian sarkofagus. Kalau sarkofagus ini seperti keranda. Peti jenazah juga yang terbentuk seperti patung atau lesung tetapi mempunyai tutup. Itu sarkofagus ya. Dia ada tutupnya. Ini kehidupan mereka. Ibu ulang. Zaman perundagian. Apa yang disebut dengan zaman perundagian? Ini kemungkinan manusianya adalah manusia Deutero Melayu. Zaman perundagian ini dikenal juga dengan zaman logam. Jadi kalau Proto Melayu mereka membawa kapak genggam dan kapak lonjong atau kebudayaan Neolitikum sampai kebudayaan Megalitikum, itu kebudayaan Proto Melayu. Sekarang migrasi Melayu, Deutero Melayu atau gelombang kedua ke Indonesia, itu mereka membuat kebudayaan logam. Disebut juga dengan zaman perundagian. Zaman perundagian ini ada juga mengatakan adalah dimana mereka itu sudah memiliki pekerjaan berdasarkan keahlian masing-masing. Contohnya, jika tukang besi, maka mereka bekerja jadi tukang besi. Artinya mereka sudah hidup di perkampungan kecil. Nah, ini udah Ibu jelaskan juga di rekaman video kemarin. Kemudian ini merupakan hasil kebudayaan zaman perundagian. Ada nekara. Nekara adalah gerandang besar yang terbuat dari perunggu, berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atasnya. Fungsi nekara secara umum adalah sebagai alat musik, sarana untuk memanggil hujan, keagamaan, dan sosial. Jadi biasanya kepala suku memiliki nekara atau orang terpandang memiliki nekara, atau bisa juga nekara ini sebagai peralatan turun-temurun gitu, warisan-warisan. Nah, kalau ini kapak corong. Kapak corong adalah suatu peralatan yang terbuat.
Kapak corong adalah suatu peralatan yang terbuat dari perunggu yang memiliki bagian tengah yang berongga dan fungsinya untuk menempatkan gagang sehingga disebut kapak corong. Ini nilai religius dari lukisan-lukisan pada dinding gua tersebut diperkirakan bahwa sistem kepercayaan mulai dikenal oleh masyarakat praksara. Ini Abrisasros tadi adalah gua, kemudian di dalam gua itu ada lukisan-lukisan tangan yang ditempel di dinding. Jadi pada zaman Mesolitikum kemungkinan mereka sudah memiliki kepercayaan. Ini nilai gotong royong, kemudian nilai musyawarah, nilai keadilan. Ini kemungkinan kalau mereka sudah hidup menetap. Teknologi pertanian, bercocok tanam, kelompok-kelompok kecil pada masyarakat pada masa bercocok tanam makin bertambah besar karena masyarakat telah mulai menetap dan hidup lebih teratur. Kelompok-kelompok perkampungan tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih besar, misalnya klan, marga, sebagainya yang menjadi dasar masyarakat Indonesia. Makanya sekarang ini ada kita temukan marga. Kalau di Batak masih ya ditemukan marga-marga ini gitu. Ini kemungkinan karena mereka kampung ini tinggal marga ini, karena mereka masih hidup berdasarkan kelompok-kelompok kecil tapi sudah menetap. Ini teknologi pelayaran, perahu bercadik. Kalau ini nelayan di daerah Jawa biasanya ini untuk laut-laut yang ombaknya besar. Kalau kita tidak ditemukan lagi di Inhil ya, perahu-perahu bercadik ini. Ini tidak perlu diskusi karena kita online. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Gini aja nak, karena kemungkinan minggu depan itu kita UH, coba kerjakan semua latihan di LKS. Karena Ibu nanti membuat soalnya kemungkinan dari LKS. Kerjakan aja ya latihan-latihan itu. Nanti Ibu buka LKS halaman berapa aja yang perlu dikerjakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.